dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan komitmen dari pemerintah daerah dan juga sesuai dengan instruksi Bupati Padang Pariaman bahwa jajaran kesehatan wajib untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Maka kita mencoba membuat beberapa program-program inovasi di mana dengan program inovasi ini diharapkan kita mampu memberi pelayanan lebih terhadap masyarakat. Jadi ada beberapa program itu. Yang pertama adalah Papa Sehat atau Padang Pariaman Sehat, di mana konsepnya adalah semua petugas mulai dari bidan desa sampai petugas lainnya wajib melakukan kunjungan rumah setiap hari. Gunanya adalah bagaimana semua masyarakat di Padang Pariaman, pertama kita tahu permasalahannya masing-masing keluarga sehingga cepat kita lakukan intervensi. Kemudian hasil dari intervensi itu akan kita upayakan bagaimana mengatasi permasalahannya. Apabila nanti ada masyarakat itu yang mengalami kasus, misalnya kasus terminal seperti kanker atau penyakit terminal lainnya, itu kalau memang harus dirujuk, itu biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan konsep Padang Pariaman Sehat, kita mampu menekan beberapa kasus penyakit, termasuk juga misalnya kita mampu menekan angka kematian ibu dan kematian bayi di Padang Pariaman. Konsep Padang Pariaman Sehat sudah kita laksanakan sejak 2014. Kita mampu menekan kematian ibu dari 6 kematian ibu pada tahun 2014 menjadi 1 pada tahun berikutnya. Kemudian menurunkan kematian bayi dari 68 kematian bayi pada tahun 2014, kita mampu menurunkan kematian bayi menjadi 27 pada tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah program PSC 119 Papa Tangkas Gada, yaitu Padang Pariaman tanggap kasus gawat darurat. Konsepnya adalah bagaimana masyarakat Padang Pariaman apabila mengalami kasus gawat darurat, mereka cukup menekan angka 119 di HP atau Android. Tim kami langsung menjemput apapun kasus gawat daruratnya, apakah karena kecelakaan, apakah karena persalinan, apakah karena serangan jantung, semua tim siap 24 jam. Sehingga begitu panggilan masuk, tim kita akan langsung menemui masyarakat langsung di lokasi kejadian. Kemudian nanti kita lihat penanganannya. Kalau bisa ditindak di tempat, kita tindak di tempat. Tapi kalau memang harus dirujuk, itu rumah sakit dari awal sudah kita siapkan, sehingga pada waktu tim lapangan mau merujuk ke rumah sakit sudah sedia dengan dokternya, dengan peralatannya, dengan oksigennya, dengan semua bantuan untuk menindaklanjuti kasus-kasus gawat darurat ini. Kita berharap dengan PSC 119 Papa Tangkas Gada ini 70% penyebab kematian karena keterlambatan bisa kita cegah. Dan kemudian kita juga membuat konsep dalam PSC 119 Papa Tangkas Gada ini jaminan apabila masyarakat Padang Pariaman yang kita tanggulangi tidak punya biaya, kemudian dia harus dioperasi malam itu sudah kita siapkan jaminan. Artinya kalau mau dia tidak punya uang, kita yang menanggulangi. Kemudian juga konsep Papa Tangkas Gada ini juga tidak mengenal KTP. Selagi masyarakat itu berada di wilayah Padang Pariaman, itu kita bantu. Kemudian yang ketiga, kita juga punya program Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi. Nah, ini fokusnya adalah kepada masalah gangguan gizi, termasuk stunting, di mana semua ibu mulai dari hamil kemudian sampai 1000 hari pertama kehidupan itu akan didampingi, sehingga kita cepat melakukan intervensi apabila misalnya dalam kehamilan ibu mengalami kekurangan gizi, cepat kita intervensi sehingga pada waktu melahirkan anaknya lahir dengan berat badan normal. Ini adalah upaya kita untuk mencegah stunting di kemudian hari, sehingga selama 1000 hari pertama kehidupan si ibu akan didampingi secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya program inovasi kita adalah Sabar Mas, sehari semalam bersama masyarakat. Konsepnya bagaimana kita mengupayakan menuntaskan suatu masalah kesehatan yang ada di suatu nagari sampai tuntas.
sehingga kita lakukan intervensi sehingga pada hari H, pada waktu kita sehari semalam bersama masyarakat itu adalah finalisasi. Apabila nanti masyarakatnya tidak punya jamban, pada hari itu kita selesaikan sehingga tidak ada lagi masyarakat di negara itu yang tidak punya jamban. Kalau mereka tidak punya kartu BPJS, pada hari itu kita tuntaskan sehingga semua masyarakat di negara itu sudah terjamin jaminan kesehatannya. Begitu juga semua indikator sebanyak 12 indikator yang kita pakai sebagai indikator keberhasilan Sabermas itu kita upayakan kita selesaikan. Dengan konsep Sabermas ini kita berharap bagaimana permasalahan kesehatan yang ada di setiap nagari yang kemudian juga akan dikulir ke semua nagari bisa kita tuntaskan. Kita juga punya program kawasan tanpa asap rokok. Dalam konsep ini kita mulai dari merancang perdanya, sosialisasinya, kita membayangkan bagaimana masyarakat pedalaman bisa kita berikan semacam penekanan tentang risiko bahaya merokok, sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok bisa kita minimalisir. Karena dengan diterbitkannya perda kawasan tanpa rokok, otomatis akan ada sanksi, sehingga masyarakat akan berupaya menghentikan keinginan merokoknya karena risiko tadi. Kemudian kita juga punya program Gernes Papa, Gerakan Nikah Sehat Pedalaman. Konsep Gerakan Nikah Sehat Pedalaman, bagaimana kita menekan kasus HIV dari sisi pernikahan, sehingga sebelum pasangan ini menikah, kita pastikan dulu bahwa pasangan ini secara pemeriksaan kesehatan baik pihak perempuan atau pihak laki-laki terbebas dari HIV. Dan ini sudah kita berlakukan sehingga di pedalaman setiap masyarakat yang mau menikah itu kuahnya wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan salah satunya adalah pemeriksaan HIV. Program ini sangat bermanfaat bagi pasangan catin supaya pasangan catin ini mengetahui apa yang dialami calonnya. Kalau diketahui sebelum menikah, kalau dari saya ya mungkin akan melanjutkan pernikahan dengan dampingan dari pihak puskesmas. Kemudian ada satu lagi program unggulan kita, yaitu branding puskesmas. Kedua program itu diwajibkan membuat satu program unggulan, sehingga masing-masing program punya program yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada program unggulannya seperti pijat bayi, kemudian ada program puskesmas dengan unggulannya masalah HIV, sehingga ke 25 program itu ada 25 pula program unggulan. Nanti kita harapkan dengan konsep branding, semua program punya kemampuan yang sama untuk program unggulan, sehingga ke depan semua program tentunya akan mempunyai program-program yang kualitas yang sama dengan program-program unggulan yang kita rancang sebelumnya. Itulah salah satu upaya kita membuat branding ini, sehingga ke depan semua program punya kemampuan yang sama dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.